Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Andini, Prodi Ilmu Komputer Fakultas MIPA Universitas Lampung, dengan NPM 2517051036. Nah, saya akan menjelaskan beberapa program dari perbaikan kuis pengenalan pemrograman. Salah satunya itu program tentang konversi satuan. Ini soalnya dan ketentuan-ketentuannya. Nah, inti dari soal ini, perusahaan yang bernama Cargo Express ingin agar pencatatan data pengiriman lebih rapi dengan cara memecah total berat tersebut ke dalam box standar. Aturan pencatatan box standar adalah satu boxnya sama dengan 25 kg. Jika ada berat kargo yang tidak mencapai 25 kg penuh, maka sisa tersebut tetap dicatat sebagai kilogram sisa, tetapi bukan box. Ini input formatnya, satu baris bilangan bulat yang berisi total berat kargo dalam program. Ini constraints-nya, yaitu total berat itu rentangnya dari 1 hingga 10.000. Ini output formatnya, di mana baris pertama yaitu jumlah box dan baris kedua yaitu sisa kilogram. Ini sampel inputnya 117 dan ini sampel outputnya yaitu jumlah box dan sisa kilogramnya. Jumlah boxnya itu 4 dan sisa kilogramnya itu 17. Penjelasannya, dari 117 kg dapat dibuat 4 box penuh. Karena ini kan dikali 25 itu satu boxnya itu kan 25 kg. Nah, dikali 4 boxing kan. Jadi jumlahnya itu 100 kg. Nah, menyisakan 17 kg. 17 ini tidak bisa dimasukkan dalam catatan box, tetapi dalam sisa kilogram, dicatat sebagai sisa kilogram atau kilogram sisa. Karena aturannya tadi, satu boxnya itu 25 kg. Jika ada berat kargo yang tidak mencapai 25 kg, itu dicatat sebagai kilogram sisa, bukan box. Nah, ini kode yang telah saya buat. Ini adalah library-nya. Library ini sebenarnya nggak digunakan dalam program ini, beberapanya. Yang digunakan cuma include iostream dan using namespace std. Nah, include iostream itu kita gunakan karena kita menggunakan cin dan cout. Itu output dan itu input dan output. Nah, sedangkan using namespace std ini digunakan agar kita tidak perlu repot-repot menambahkan std di depan cin, depan cout satu persatu. Agar lebih simpel. Nah, ini integer main. Itu adalah fungsi utama dari program C++. Di mana semua perintah itu dimulai dari sini. Ini adalah variabel total berat yang bertipe integer ini untuk menyimpan berat kargo, dalam kilogram. Nah, ini cin total berat. Cin total berat ini berarti program itu sedang menunggu pengguna memasukkan input. Setelah pengguna memasukkan input, program menerima, lalu akan menyimpan di dalam variabel, lalu program akan menyimpan input tersebut ke dalam variabel total berat ini. Jadi misalnya pengguna itu memasukkan atau mengetik 117 lah. Nah, berarti total beratnya itu sama dengan 117 jadinya. Nah, ini variabel jumlah. Nah, ini rumusnya untuk menentukan jumlah box,
Ini rumusnya untuk menentukan sisa kilogram. Kenapa dibagi 25? Karena tadi kan satu boxnya itu harus itu 25 kilogram satu boxnya itu. Nah, total beratnya tadi kan kita misalkan 117. Jadi 117 per 25 itu kita peroleh 4 box. Dan menyisakan 17 ini sisa kilogram. Total berat modulus 25 ini mencari sisa dari hasil pembagian total berat per 25 ini. Kan 4 box tadi ya. Kita juga bisa hitung ya. Jadi kita masukkan 117 nih. Berarti sisanya itu 17. Sisa yang tidak dimasukkan ke dalam boxnya. Dalam catatan box. Nah, ini cout. Cout ini untuk menampilkan ini ke ke layar gitu atau ke outputnya nanti. Ini yang akan ditampilkan atau dikeluarkan di output. Yang tanda kutipnya jumlah box, sisa kilogram, dalam tanda. Dan end line ini untuk membuat baris baru. Ini kan jumlah box nih. Kita buat baris baru, sisa kilogram. Jadi jumlah box dan sisa kilogram itu nggak satu baris. Itu menurut pemahaman. Nah, return 0 ini berarti program berjalan dengan baik dan sukses. Iya sih. Ini kan habis kita run, itu keluarin nih. Inputnya itu tadi kan 117 nih. Nah, itu menghasilkan output jumlah box itu sama dengan 4 dan sisa kilogram itu 17 sesuai dengan yang dimau oleh sekali. Nah, ini tuh hasil dari cout tadi yang ini. Ini hasil dari kita input tadi. Program itu menjalankan dan menentukan jumlah boxnya berapa, sisa kilogramnya berapa dari input yang kita masukkan tadi. Ini kita membahas program tentang BMI atau Body Mass Index. Seorang dokter di sebuah klinik sedang melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Dalam pemeriksaan tersebut, ia menggunakan perhitungan Body Mass Index atau BMI untuk menilai kondisi tubuh pasien berdasarkan hasil pengukuran tinggi dan berat badan. Nilai BMI pasien dapat dihitung dengan rumus berat dibagi tinggi kuadratnya dalam satuan meter. Setelah itu, dokter ingin mengklasifikasi pasien sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan, yaitu kurus jika BMI kurang dari 18,5, normal jika BMI lebih dari atau sama dengan 18,5 dan kurang dari 25. Berat berlebih jika BMI itu lebih dari atau sama dengan 25 dan kurang dari. Obesitas jika BMI itu atau sama dengan. Tugas Anda adalah membuat program yang mulai BMI pasien, lalu mencetak kategori klasifikasi pasien tersebut sesuai aturan di atas dengan format huruf besar atau kecil persis seperti yang diberikan. Inputnya itu baris pertama berat dalam pasien diperiksa oleh range-nya ini output formatnya satu baris salah satu dari kurus, normal, berat berlebih, atau obesitas. Sampel inputnya tadi ya, ini beratnya dan ini dalam sentimeter, ini belum diubah. Ini sampel outputnya itu normal. Penjelasannya itu beratnya tadi kan 65 kg, tingginya 170 cm, diubah menjadi
meter yaitu menjadi 1,70. Nah, BMI-nya itu sama dengan 65 per 1,70 kuadrat. Hasilnya itu 22,5. Dan 22,5 ini termasuk normal. Nah, ini kodenya. Kodenya dari memasukkan input string untuk memasukkan dan out. Terus kita menggunakan using namespace std. Selanjutnya itu ada using namespace std itu agar kita saat memasukkan in dan out itu tidak perlu repot-repot menuliskan std satu persatu di depan in dan out. Jadi lebih simpelnya kita library using namespace ini Jerman. Dan ini adalah integer main, yaitu fungsi utama program C++. Semua perintah dimulai dari sini. Nah, ini variabel berat dan tinggi yang bertipe double, di mana tipe double itu adalah tipe data angka desimal atau pecahan. Jadi variabel berat dan tinggi ini untuk menyimpan nilai desimal yang dimasukkan oleh desimal atau bisa untuk menyimpan nilai desimal atau pecahan yang dimasukkan oleh pengguna. Ini berat dan tinggi itu artinya program sedang menunggu input dari pengguna, dan setelah program menerima input dari pengguna, program itu akan menyimpan input tersebut ke dalam variabel berat dan tinggi. Misalnya 65 dan 170, maka beratnya sama dengan 65 dan tingginya sama dengan 170. Nah, ini adalah rumus tinggi cm tadi menjadi tinggi satuan meter, ya. Dan ini bertipe data itu double, bisa itu adalah tipe data untuk angka desimal. Nah, ini rumus untuk menentukan BMI-nya. Mana rumusnya itu berat per tinggi kuadrat. Ini sama aja kuadrat, ya. Kita tadi kan, nah, kayak ini tadi kan kita masukin tadi di sini. Kita tadi misalkan di sini itu beratnya kan 65. 65 dan tingginya kita masukkan tadi 170, kita misalkan tadi. Nah, di sini kita masukkan 170 tadi, 170 dibagi 100 itu sama dengan 170. Jadi tinggi dalam 1 meternya itu 1, dan BMI-nya itu beratnya tadi 65 per tinggi kuadrat. Nah, jadi hasilnya itu 22,5 gitu. Nah, di sini kita tuh menentukan dalam kategori apa gitu. Terus normal, berat, berlebih atau obes. Nah, kalau BMI-nya itu kurang dari 18,5, berarti out itu menampilkan kurus gitu. Yang ditampilkan itu adalah kurus di layar. Jika tidak begitu, tapi BMI kurang dari 25, itu yang ditampilkan normal. Dan kalau BMI kurang dari 30, yang ditampilkan di layar itu lebih. Dan jika tidak dari ketiga ini, maka out-nya itu obesitas, atau yang ditampilkan di layar itu obesitas karena melebihi 30.
Dan A itu artinya program selesai dengan baik terus. Nah, coba kita run. Nah, inputnya tadi kan 60 itu beratnya, dan 170 itu tingginya. Dan outputnya itu karena ya tadi karena jika BNI lebih dari 18 lebih dari atau sama dengan 18,5 sampai kurang dari 25 atau kurang dari 25. Tuh, kita dapat tadi itu BMI-nya itu 22,5 hasilnya tadi, hasil dari ini nih, rumus ini 22,5. Kan kurang dari 25 dan lebih dari 18,5. Jadi normal. Tuh. Itu. Mendeteksi kemunculan pola misterius di luar angkasa menggunakan teleskop. Pola tersebut berbentuk seperti segitiga yang tersusun oleh banyak bintang. Setiap detik N, bintang-bintang itu membentuk pola segitiga siku-siku dengan tinggi. Namun, ilmuwan menemukan hal aneh yang mana jika N adalah bilangan genap, maka pola segitiga akan terlihat terbalik. Anda diminta oleh ilmuwan untuk membuat program sesuai dengan pola bintang tersebut. Input ini input formnya satu baris, satu bilangan positif. Ini kontranya yaitu dari itu N kurang dari sama dengan 1 sampai dengan 100. Output formatnya itu cetak pola bintang sesuai dengan tinggi N. Kalau inputnya itu ini kan ganjil. Kalau ganjil itu pola segitiganya begini, nggak terbalik. Sedangkan kalau genap, artinya genap, terbalik pola segitiganya dengan tingginya itu 4. Nah, ini adalah kode yang telah dibuat, dan ini sebenarnya beberapa seperti Airstream, Cloud Airstream, using Fetch ini gitu. Nah, ini inline itu seperti yang kita ketahui itu adalah fungsi utama program kita. Dimana perintah itu dimulai dari sini. Nah, ini N, ini adalah variabel N yang bertipe integer untuk menyimpan nilai tinggi segitiga yang apa sih bilangnya itu yang ingin dimasukkan oleh pengguna gitu, misalnya ya yang ingin dimasukkan oleh pengguna. Nah, ini cin N itu maksudnya berarti program itu sedang menunggu input dari si pengguna. Lalu setelah dia menerima input dari pengguna, itu akan menyimpan nilai tersebut ke dalam variabel N ini. Misalnya pengguna itu memasukkan nilai 5, maka N-nya ini sama dengan 5. Nah, ini itu maksudnya adalah jika sisa bagi N oleh 2 itu tidak sama dengan 0, maka bilangannya itu ganjil. Dan jika tidak ganjil, blok if ini tidak akan dijalankan. Di mana blok if ini berisi I atau nomor baris itu sama dengan 1 sampai dengan N. I-nya ini akan terus bertambah sampai dengan N. J-nya ini itu sama dengan kolom berapa, berarti kayak berapa banyak kolom
yang akan berapa banyak kolom untuk bintang ini dicetak gitu. Nah, kolom itu yaitu dari 1 sampai dengan I. I berapa gitu. J ini akan terus bertambah sampai dengan I, sampai dengan I. Nih misalnya ini. I-nya ini kan sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, J-nya ini juga dari 1 sampai dengan I. I itu baris satunya. Ini nomor 1 ya. Maksudnya itu baris nomor 1. Misalnya ini nih. 12 ini baris nomor 1. Dan J-nya ini kolom bintang itu akan dicetak 1 gitu. Ini 1 kolom gitu. Nah, kalau else ini itu, nah ini kan untuk n-line ini untuk membuat baris baru gitu. Kalau else ini, jika blocks if ini tidak dijalankan atau tidak sesuai gitu, maka kita akan menjalankan yang else ini, yaitu genap, di mana I itu dimulai dari N sampai dengan 1. Itu kebalikan dari yang ini tadi. Dan I ini akan terus berkurang 1 itu sampai dengan 1. Pokoknya akan terus berkurang sampai dengan ini mencapai baris ke 1. J-nya ini tetap dari 1 sampai dengan I. Nah, ini misalnya I-nya ini sama dengan 3. Misalnya. Baris ketiga ya. Misalnya ini baris pertama, 2, baris nomor 3. Nah, J-nya ini 1. Jadi 1. Dari baris ketiga ini 1. 1 ini sampai dengan I. Dengan 3. Jadi terbalik ya. Dan return 0 ini dan ini ya tadi untuk membuat baris baru, dan return 0 ini menandakan program selesai dengan sukses. Dan ini output yang dihasilkan tadi itu bilangan ganjil. Nih, ini nih. Ini kan barisnya nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita itu tadi yang J-nya itu kolomnya, yang bagian ini. Dimana barisnya itu kan dari nomor 1 barisnya. Nah, J itu mulai dari 1. Jadi gini, set. Nah, kalau I-nya itu sama dengan 2, jadi J-nya itu dimulai dari yang nomor 2. Gitu. Ini yang ganjil. Karena inputnya itu 5. Itu sesuai pemahamanku tentang program ini ya begitu. Nah, program terakhir itu membahas tentang maksimal. Pada suatu hari, seorang dosen ingin merekam sebuah nilai mahasiswa. Dia ingin mengapresiasi seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai terbesar. Anda diminta untuk membuat sebuah program untuk mencari nilai terbesar dari daftar angka yang diberikan. Tampung nilai tersebut dalam array, kemudian Anda tampilkan nilai terbesar dalam array tersebut. Nah, baris pertama, input formatnya itu baris pertama berisi bilangan bulat n, yaitu jumlah nilai dalam array. Baris kedua itu berisi deretan nilai yang dipisahkan oleh spasi. Nah, ini constraints-nya. Ini output formatnya, yaitu satu baris menampilkan angka yang terbesar. Ini sampel inputnya, dimana n ini tadi itu jumlah nilai dalam array.
jumlah nilainya ini, misalnya 10 nih. Ini 10. Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih, ada 10 ya. Baris kedua itu berisi deretan nilainya. Nih, dipisah spasi. Dan outputnya itu baris yang menampilkan angka yang terbesar dari deretan ini, yaitu 80. Dan ini adalah kode program C++-nya yang sudah dibuat. Ini sebenarnya menggunakan include stream, yaitu untuk cin dan cout, dan using namespace std itu untuk agar tidak repot-repot menambahkan std di depan cin dan cout satu persatu. Nah, inline ini fungsi utama C++, di mana semua perintah itu dimulai dari sini. Dan ini adalah deklarasi variabel n yang berisi jumlah nilai dalam array. Nah, ini cin n. Itu maksudnya ketika program sudah menerima input dari pengguna dan akan menyimpannya di variabel n ini. Misalnya pengguna memasukkan 10, maka n-nya ini sama dengan 10. Nah, di sini membuat array yang bernama nilai itu n. N ini maksudnya tadi jumlah nilai dalam array kan. Nah, kita tadi kan misalkan 10. Jadi ini nilainya itu ada 10. Maksudnya itu ada 10 deret angka gitu. 10 deretan. Kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Panjangnya. Nah, ini I dari 0 sampai dengan kurang dari N. N tadi kan 10 nih. Ini kan kurang dari, jadi sama aja N-1, jadi 9 kan. Jadi dari 0 sampai dengan 9 itu nomor urutannya. Itu. Kenapa dari 0 sampai 9 bukan dari 1 sampai 10? Itu karena dalam array C++ itu selalu dimulai dari 0. Jadi kalau dituliskan 0 sampai 10, maka itu jumlahnya bukan 10 lagi, tapi 11. Jumlah nilai array-nya. Nah, ini I-nya akan terus bertambah sampai dengan N ini 9 ya. Jadi nilai elemen I ini maksudnya ketika program menerima input dari pengguna akan menyimpan di dalam variabel ini. Misalnya pengguna ini maunya nilai ke I ini itu kedua. Jadi nilai ini sama dengan 2. Nah, di sini dianggap nilai maksimalnya itu nilai elemen 0, di mana nilai elemen 0 tadi kita yang ini 73, ini elemen 0, ini elemen 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini itu akan dibandingkan gitu dari yang nomor 1 sampai dengan 9. Dari elemen 1 sampai dengan 9. Misalnya nilai yang ke 1 nih, kalau lebih besar dari elemen 0 ini, maka dia adalah nilai maksimum gitu. Ini contohnya ya. Ini adalah proses perbandingannya. Nih, kita bandingin. Ini elemen 0, ini dibandingkan dengan elemen 1 itu 12, itu masih lebih besar dengan 73. Dan apakah elemen 3 ini lebih besar daripada elemen 0? Apakah elemen 2 ini lebih besar dari elemen 0? Tidak. Jadi
ini masih tetap lebih besar elemen 0. Lanjut, dibandingkan dengan seterusnya, di mana setelah dibandingkan itu mendapatkan hasil yang paling besar itu 80. Angka yang terbesar itu adalah 80. Lalu di sini si outmax, dan ini maksudnya ketika di input yang ditampilkan itu adalah ketika di input ini yang ditampilkan di output itu adalah nilai maksimalnya. Nilai maksimal kan karena di sini diminta outputnya itu satu baris menampilkan angka yang terbesar. Jadi karena kita tadi dapat 80, jadi yang ditampilkan ke layar itu nanti adalah 80. Begitu. Dan return 0 ini artinya program berjalan dengan lancar atau selesai dengan sukses. Baik, sekian pemahaman dari saya, penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.